Sejumlah narasumber yang hadir melalui virtual sambungan Zoom. Ada Sutioso, Wakil Ketua Dewan Penasehat Timnas Anies Muhaimin, lalu Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ada juga Christian Guntur Lembang, Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar Mahfud, dan Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas. Baik. Pagi Mas. Ya, saya sebelum masuk ke dalam konten debat gitu ya, yang diperdebatkan tadi malam oleh para calon presiden, saya akan tanya dulu soal kondisi terakhir, kondisi kebatinan masing-masing calon presiden. Saya mulai dari Bang Dhanil, dari Pak Prabowo yang tadi malam sepertinya agak geram dengan pertanyaan-pertanyaan calon lain. Seperti apa kondisi saat ini Pak Prabowo, suasana kebatinan setelah menjalani debat tadi malam, Bang Dhanil? Alhamdulillah Pak Prabowo akan melanjutkan kegiatan seperti biasa pada hari ini. Seperti biasa Pak Prabowo dalam dialog atau dalam kesehariannya selalu tampil otentik. Yang saya maksud adalah ketika harus mengekspresikan kekecewaan, beliau akan ekspresi. Ketika harus agak marah, beliau akan ekspresikan kemarahan itu. Ketika agak sedih, beliau akan ekspresikan kesedihan itu. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo akan tampil dan selalu tampil dengan otentisitas itu. Kemudian yang kedua, ya Pak Prabowo tampil sebagai negarawan, dan watak negarawan tentu adalah komitmennya menjaga pertahanan Indonesia, menjaga kedaulatan Indonesia, menjaga tumpah darah Indonesia tanpa harus menuangkan banyak hal yang terkait misalnya yang sangat sensitif untuk menunjukkan postur pertahanan kita misalnya. Kenapa? Karena banyak di bagian dalam pertahanan ada yang bisa secara maksimal terbuka kita sampaikan, ada juga yang tidak bisa kita sampaikan, dan itu ditunjukkan oleh Pak Prabowo sebagai komitmen kenegarawanan, sebagai komitmen untuk menjaga NKRI, bukan sekedar terkait dengan elektoral. Baik, ya artinya tadi malam ini kalau yang saya perhatikan yang paling sengit itu adalah pertanyaan-pertanyaan calon presiden kepada Pak Prabowo soal alutsista bekas begitu. Nah ini juga dijelaskan oleh Pak Prabowo bahwa ini bukan bekas, melainkan ada jangka waktu yang bisa digunakan begitu, masih bisa digunakan, masih layak digunakan. Apa terminologi bekas ini sebenarnya dalam benak Pak Prabowo, Bung Dhanil? Pertama, terminologi yang sering digunakan itu ad interim, artinya pesawat yang dibeli untuk mengisi kekosongan yang ada sambil menunggu pesawat yang baru, karena kita tidak mungkin membiarkan ruang udara kita kosong tanpa penjagaan. Oleh sebab itulah maka dicari pesawat atau alutsista yang ready digunakan. Tanpa itu maka kekuatan udara kita pasti akan menurun, atau kekuatan pertahanan kita akan menurun. Makanya kita membutuhkan kita sebut alutsista atau pesawat ad interim untuk mengisi kekosongan itu. Itu pertama. Yang kedua, secara faktual terkait dengan rencana misalnya pemberian Mirage 2000-5 itu ditunda karena ada keterbatasan ruang fiskal. Nah, saya mau ambil contoh ya, Mirage 2000-5 ini itu justru harganya jauh lebih murah dibandingkan ketika kita beli pesawat bekas di 2012, yaitu F-16. Ya. Apalagi Mirage jauh lebih modern, dan dia kompatibel dengan Rafale, Dassault Aviation yang akan kita beli, dan akan sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan. Oke, baik. Saya ke Pak Sutioso. Pak Sutioso, Anda juga pernah berada di TNI bertahun-tahun sebagai Jenderal TNI, juga mengawal prajurit, dan juga saya yakin betul juga Bang Yos paham soal alat utama sistem persenjataan. Dalam debat tadi malam, terminologi bekas yang dilontarkan oleh sejumlah calon presiden begitu kepada Pak Prabowo. Apakah Anda sependapat dengan Pak Prabowo bahwa sebenarnya bekas ini bukan semata-mata tidak bisa dipakai, melainkan ini hanya untuk
proporsionalitas penggunaan alutsista disesuaikan dengan anggaran, ketersediaan anggaran yang ada di Republik ini, Pak Sutioso? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Saya hormati Bang Ahmad, Bang Daniel, dan Bang Christian. Salam sehat. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Jadi sebelumnya saya ingin komentar secara umum tadi malam. Oke, silakan. Sudah juga 01 selalu menyiapkan diri dengan baik ya, karena memang kita siapkan secara matang. Dia menguasai masalah materi, dia kuasai, dia sampaikan secara sistematis dan substantif ya, dengan kalimat-kalimat yang beruntung itu sehingga mudah dicerna. Satu itu. Begitu juga 03, saya lihat di luar dugaan saya juga menguasai materi dengan baik gitu. Nah, yang ekspektasi kita yang keliru semua tadi malam itu justru 02. Kita pikir dia ada panggung dia gitu. Ternyata kan kebalikannya. Nah, ini ada jawabannya gitu kan. Bahwa 02 ini mulai terpancing emosinya pada saat season pertama soal pertahanan pun sudah terpancing gitu kan. Nah, seseorang dalam kondisi yang emosional tentu jawabannya juga tidak mengenal. Itu bisa dilihat keluhan dari 03. Kan beberapa kali, Bapak nggak jawab pertanyaan saya gitu kan. Karena sekali lagi, seorang pemimpin masih dituntut bisa mengendalikan emosi. Ya, dalam under pressure seperti apapun kuatnya, dia harus mampu mengendalikan diri supaya tetap berpikir yang jernih dan menghasilkan keputusan yang sehat. Pada saat sebaliknya pasti keputusan itu tidak sehat. Apakah keputusan kata-kata maupun tindakan itu pasti tidak tepat. Ya, itu yang saya baca ya secara umum lah. Mengenai sistem pertahanan, saya setuju. Ya, semua negara manapun ingin punya kekuatan pertahanan yang memadai lah, katakan gitu ya. Lebih quality memadai gitu. Ya, tentaranya yang cukup terlatih, senjatanya modern, alutsistanya mutakhir dan canggih. Semua pengen seperti itu. Nah, khusus untuk Indonesia itu ditambah lagi adalah kesiapan rakyat. Ya, rakyatnya juga harus terlatih dan militan. Mengapa? Karena sistem kita sistem rata. Ya, rakyat semesta dilibatkan gitu. Yaitu perlawanan secara berlarut sampai musuh itu sudah sudah menyerah saja lah gitu, karena nggak tahan lagi kan dengan perlawanan yang berlarut gitu. Nah, namun kan harus itu ada pemikiran yang idealis. Ya, idealis bagus lah pemimpin berpikir yang idealis, tetapi harus bersikap yang realistis. Apakah realistis kalau sekarang kita belanja, apalagi duitnya ngutang, pesawat yang dibeli juga bekas, kecuali kita dalam keadaan perang. Kita ini sekarang damai ya, di sisi lain rakyat masih kebutuhan pokoknya saja belum terpenuhi, pendidikan masih perlu biaya, pertanian, juga UMKM, masih banyak sekali gitu. Namun pertahanan ini memang harus di maintenance yang ada itu, yaitu diberikan biaya agar tentaranya itu tetap berlatih, perlengkapan alutsista yang kita miliki itu bisa di-maintenance dengan baik, jaga itu. Nah, belanja itu tentu kita sesuaikan dengan kemampuan APBN kita, gitu kan. Sekali lagi ini damai, jadi kalau kemarin diberikan contoh zaman Bung Karno dulu juga pesawat kapal bekas semua dibeli. Waktu itu perang kita merebut Irian Barat dari Belanda. Termasuk satu kapal perang yang ditenggelamkan itu gugurlah namanya Laksamana Yosudarso. Beda, tidak bisa Apple memberikan contoh dengan Bung Karno saat ini. Gitu. Harus ada skala prioritas. Dalam kepemimpinan TNI juga 11 saja itu diantaranya ada Ampek Paramaarta. Itu artinya menentukan yang penting. Itu menjadi bagian yang sangat penting timbangannya. Baik, itu pendapat Anda ya Pak Sutioso. Jadi efektivitas penggunaan anggaran ini jika memang tidak dalam keadaan perang ya tidak usah porsinya terlalu besar begitu untuk pertahanan kurang lebih, karena masih banyak yang dibutuhkan dalam pos-pos anggaran lainnya. Tapi di sisi lain ada juga yang mempertanyakan minimum essential force yang ditanyakan oleh calon Presiden Ganjar Pranowo. Ini minimum essential force ini adalah standar kekuatan pokok minimum TNI. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan Pak Ganjar ketika membuka data bahwa minimum essential force ini tidak tercapai targetnya itu juga karena memang belanja tidak optimal. Nah, ini di sisi lain kita harus punya pertahanan yang kuat,
Tapi di sisi lain juga ada yang menyanggah begitu dari tim Pak Anies Baswedan, termasuk Pak Anies Baswedan sendiri, ini tidak boleh asal belanja saja, asal beli begitu barang-barang alutsista bekas. Ya, meskipun kata Pak Prabowo ini masih bisa digunakan untuk pertahanan negara. Saya akan bertanya ke Bung Christian. Bung Christian, kalau Pak Ganjar tadi malam bertanya soal minimum essential force yang turun dan meminta buka data bagaimana sistem pembelian alutsista yang dirancang oleh Pak Prabowo. Tapi kan dalam konteks pertahanan ini sebenarnya tidak bisa dibuka. Apa sebenarnya yang berada di benak Pak Ganjar pada pertanyaan itu? Karena memang saya yakin Pak Ganjar juga memahami bahwa penganggaran lalu juga alutsista yang sedang dicanangkan begitu tidak bisa serta-merta harus dibuka datanya karena ini pertahanan negara. Bung Christian, catatan Anda soal ini? Iya, pertama mungkin klarifikasi ya Mas Ganjar kayaknya nggak bilang MF turun, tapi MF kita tidak akan tercapai dari ya tidak tercapai targetnya begitu. Betul, itu satu. Okay. Dua, masalahnya Mas Ganjar sudah bilang berkali-kali bahwa kita tidak punya sistem perencanaan pertahanan yang ajak. Kita tidak konsisten dalam melaksanakan MF ini. MF ini dilakukan pertama 2010. Dan ini adalah Renstra, sebenarnya kan Renstra 3 kali dari sampai sekarang. Dan kalau kita mau benar-benar memikirkan perencanaan, kita bisa lihat bahwa MF ini dibangun atas dasar asumsi ekonomi makro 7%. Jadi memang nggak mungkin kesampaian kalau ekonomi kita nggak kuat. Dan makanya pada tadi malam, saya lihat hanya Pak Ganjar yang kemudian bilang kita harus sampai 7% dulu ekonomi makro. Baru kita bisa nanti berikan anggaran pertahanan 1-2%, Pak. Saya pikir ini yang paling tinggi dari 3 paslon ya, aspirasi anggarannya. Nah itu pertama soal MF. Kedua soal data pertahanan dan sebagainya. Saya pikir ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka ke publik, strategi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah bicara soal pengadaan, kemudian apakah ini akan menangkal threat apa dan sebagainya, itu hal yang sangat lumrah dibuka ke publik. Salah satu contoh paling gampang aja, zaman Pak Prabowo ini kita tidak memiliki apa yang namanya defense white paper. Ini memang bukan barang wajib yang harus dikeluarkan, tapi ini selagi-lagi norma umum di dunia internasional bahwa kita harus rilis defense white paper kita supaya orang lain tahu intensi kita, misalnya ketika membeli pesawat A, submarine B, itu mau diapain sih? Itu hal yang normal. Bahkan nggak perlu tunggu hearing di DPR. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak ada waktu nonton hearing DPR bisa membaca itu di defense paper. Masalahnya 2015 ini kita tidak punya. Sejak 2015 kita tidak punya defense paper. Kita punya Jakum Hanek memang, tapi yang biasanya menjadi rujukan dan orang bisa melihat dengan jelas, target pengadaan dan sebagainya itu yang kemudian turun dari Renstra itu adalah di defense paper. Dan terakhir kami melihat bahwa ini kan 2024 MF pastilah tidak tercapai. Artinya kita butuh Renstra baru lagi nih setelah 2024 ini karena kita tidak akan dapat. Nah, sebenarnya saya menunggu banget kalau dari visi misinya Pak Prabowo kan disebutkan optimum essential force ya. Terus kalau tidak salah Mas Anies pernah bilang new essential force. Itu seperti apa kira-kira akan tangible dengan kita mengejar MF dan Renstra ini. Karena Pak Ganjar bilang jelas, kita kejar dulu MF-nya, lalu nanti once itu kelar, ekonominya tumbuh, anggaran pertahanannya ada, kita lompat mengejar teknologi, kita kejar sampai rudal hipersonik dan sebagainya. Itu make sense ya, karena peningkatan kinerja ekonomi negara diperbaiki kalau menurut Mas Ganjar gitu ya, sehingga nanti anggaran pertahanannya bisa diperbaiki, dinaikkan, yang tadinya dari minimum essential force bisa jadi optimum, mungkin optimum essential force itu di landasannya di kinerja ekonomi terlebih dahulu. Ya, saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini di luar dari konteks konten debat soal pertahanan keamanan, saya akan bertanya dulu kepada Anda soal gaya komunikasi masing-masing calon presiden. Sepertinya makin terlihat bedanya dan ciri khasnya masing-masing. Tapi menurut Anda siapa yang lebih menonjol? Siapa yang paling menonjol dari debat tadi malam, Mas Umam? Ya, debat tadi malam saya pikir memberikan ruang yang sangat terbuka bagi para capres untuk menghadirkan setidaknya 2 hal, dari ranah substansi dan juga dari ranah gimmick dalam konteks serangan yang kemudian bisa memantik
ego masing-masing. Tetapi dalam konteks substansi, memang diakui atau tidak, Mas Ganjar tampil cukup impresif dengan tampilan argumen yang cukup simpatik, lebih tertib, dan juga pola konfrontasi yang relatif lebih terukur. Sehingga kemudian beberapa materi yang disampaikan relatif cukup memberikan penjelasan yang cukup clear. Sehingga ketika dia menjelaskan tentang cyber, kemudian tentang kritiknya terhadap sentralitas ASEAN dan juga upaya revitalisasi ASEAN, rasanya itu cukup proporsional. Sementara kalau misal kemudian kita cermati, Mas Anies sendiri langsung menggunakan strategi ofensif. Dan hal ini tentu cukup logik karena bagaimanapun juga Pak Prabowo memiliki elektabilitas yang relatif cukup terkonsolidasi. Maka strategi terbaik dalam konteks ini adalah ofensif, seperti yang dikatakan Sun Tzu. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Maka sejak awal Mas Anies menyampaikan argumen, betul-betul sudah melakukan serangan yang cukup telak. Dan hal itu tampaknya betul-betul kemudian memantik emosi Pak Prabowo. Dan itu cukup terlihat begitu clear ketika Pak Prabowo masuk dalam konteks pemaparan visi misi terkait dengan isu pertahanan keamanan, HI dan sebagainya. Beliau tampak betul menahan emosi di situ. Sehingga akibatnya Pak Prabowo terkesan menjadi kurang elaboratif. Beliau menggunakan strategi yang defensif, namun elaborasinya harusnya tentu beliau ini adalah tema yang sangat-sangat Pak Prabowo banget. Tetapi dalam konteks elaborasi kebijakan dan juga isu terkait dengan konteks filosofi pertahanan dan sebagainya relatif kurang banyak terelaborasi. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini menjadi semakin clear dan juga polanya semakin terlihat bahwa kubu 01 dan kubu 03 mencoba untuk mengoptimalkan serangan terhadap 02 untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas. Tetapi satu hal yang barangkali perlu diantisipasi oleh masing-masing, serangan argumen tentu berpotensi menciptakan political point dalam sebuah debat. Tetapi kalau misal kemudian disampaikan terlalu berlebihan atau too much, hati-hati, hal itu dalam konteks komunikasi politik publik juga bisa memungkinkan menghadirkan semacam simpati publik kepada pihak yang dihantam berkali-kali. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah proporsionalitas serangan dan momentum serangan yang tepat untuk menghadirkan poin yang lebih optimal di sana. Baik, Anda menyinggung soal elaborasi tadi Pak Prabowo kurang maksimal saat menyampaikan data-data, mengelaborasi data-data yang disampaikan menanggapi pertanyaan kandidat-kandidat lain baik dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Tapi saya ingin bertanya juga, apakah memang tidak elaboratifnya Pak Prabowo menurut Mas Umam tadi ini karena memang keterbatasan data yang harus diungkap, karena banyak juga data-data pertahanan keamanan yang sifatnya classified. Saya akan tanyakan ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi.